Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara umat Islam benar-benar masih mau memohon perlindungan atau bantuan kepada jin, padahal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ikhwani fiddin, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan penjelasan tentang itu yang meliputi: 1. Dalil memohon perlindungan atau bantuan kepada jin dan akibatnya. Yang kedua, macam-macam memohon perlindungan dan bantuan kepada jin dari sisi hukumnya. Dan yang ketiga, beberapa contoh perbuatan yang menunjukkan memohon perlindungan atau bantuan kepada jin. Dalil dan akibatnya penjelasannya berikut ini. Ayat tentang memohon perlindungan kepada jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Jin ayat 6. Akibat memohon pertolongan kepada jin. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi faqala awliya'uhum minal insi rabbana tamta'a ba'duna bi ba'din fabalagna ajalana alladzi ajaltalana qala annaru mathwaakum khalidina fiha illa ma sya'allah inna rabbaka hakimun alim. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin atau syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai pada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Al-An'am 128. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi dalil dan akibatnya, yaitu sebagian manusia dari umat Islam ini masih ada yang mau memohon perlindungan atau bantuan kepada jin. Ya, yang kedua, orang yang memohon perlindungan atau bantuan kepada jin di akhirat nanti akan menetap di neraka untuk selamanya, kecuali Allah menghendaki lain, yaitu
tidak menetap di neraka selamanya. Diambil dari neraka, lalu dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dalil yang menjelaskan itu dan macam-macam mohon perlindungan atau bantuan kepada jin, berikut ini penjelasannya. Hadis tentang orang beriman yang masuk neraka kemudian dimasukkan surga. Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun nari an-nar yaqulullah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin fa akhrijuh fa yakhrujuna qadim tuhissu wa'adu humama fayulqawna fi naharil hayah fayambutuna kama tambutul khibbatu fi hamilis sail aw qala hamiyatis sail wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alam tarau annaha tambutu safra'a multawiyah. Jika penghuni surga telah memasuki surga dan penghuni neraka memasuki neraka, Allah berfirman, siapa saja yang dalam hatinya masih terdapat sebiji sawi keimanan, keluarkanlah dia dari neraka. Maka mereka pun keluar setelah mereka terbakar dan menjadi abu. Selanjutnya mereka dilempar ke sungai kehidupan sehingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di tepi aliran sungai, atau ia mengatakan dengan redaksi dalam permukaan aliran sungai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kalian melihat bahwa biji-bijian itu tumbuh kuning melingkar? Hadis riwayat Bukhari. Memohon bantuan kepada jin ada 3 macam. 1. Hukumnya haram. Meminta bantuan kepada jin untuk hal-hal yang diharamkan, seperti perbuatan keji, kezaliman, syirik, mengatakan terhadap Allah tanpa ilmu. Terkadang hal ini dianggap bagian dari karomah orang-orang soleh, padahal ia adalah bagian dari perbuatan-perbuatan setan. 2. Mubah atau boleh. Meminta bantuan jin di dalam hal yang mubah atau dibolehkan, seperti menghadirkan hartanya atau menunjuki tempat yang di situ terdapat harta yang tidak bertuan, atau melindungi dari orang-orang yang hendak menyakitinya atau sejenisnya. Dalam hal ini, seperti permintaan bantuan seorang manusia kepada manusia lainnya. 3. Wajib. Menggunakan jin di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni menyuruh mereka melakukan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, serta melarang mereka melakukan apa-apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dakwah kepada manusia atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan manusia. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi dalil yang menunjukkan bahwa ada sebagian penghuni neraka yang diambil dari neraka lalu dibersihkan dan kemudian dimasukkan surga, serta macam-macam memohon perlindungan atau bantuan kepada jin dari sisi hukum, yaitu ada yang haram, mubah, dan wajib. Berikutnya tentang
beberapa contoh perbuatan yang menunjukkan memohon perlindungan atau bantuan kepada jin. Penjelasannya seperti berikut. Di antara contoh memohon bantuan kepada jin yang dilarang. 1. Banyak orang yang ingin kejayaannya meningkat, lalu bukannya ia datang kepada Allah atau taat dengan melakukan banyak amalan ibadah, tapi ia justru datang kepada orang yang menghubungkannya dengan jin dan kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Orang yang ingin hutangnya segera lunas, lalu ia pun tergoda dengan ritual-ritual kemusyrikan yang diyakini mampu menjadi jalan untuk melunasi hutang. 3. Orang yang ingin mempunyai anak keturunan lalu mendatangi tabib-tabib yang menggunakan bantuan jin, walhasil tidak mendapatkan keturunan dan imannya hilang. 4. Pasangan suami istri yang tidak harmonis, lalu salah satunya menggunakan jin, pakai susuk atau yang lainnya, agar suami tambah sayang. Maka ketika ia menggunakan kekuatan jin, bukan keharmonisan yang didapatkan, justru memicu percekcokan dan berakhir dengan perceraian. 5. Seseorang yang ingin naik jabatan dan mulus karirnya, lalu menggunakan kekuatan sihir, kekuatan jin, dan nyata ia memang sukses, tetapi rezeki yang diperoleh dari praktek seperti itu tidaklah barokah dan tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan, yaitu tentang memohon perlindungan atau bantuan kepada jin menurut Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dan kemampuan untuk menghindari godaan-godaan setan yang terkutuk itu, dan selalu diberi bimbingan, perlindungan, dan hidayah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.